Kucing ini menolak jadi sultan. Kisah nyata yang bikin nangis dan tertawa. Gimana rasanya kalau kamu tiba-tiba jadi kaya raya? Bisa beli apa aja, hidup santai, nggak perlu kerja lagi. Tapi, gimana kalau ada yang justru menolak kemewahan itu? Kayak kisah kucing yang satu ini. Percaya nggak percaya? Ini kisah nyata yang bakal bikin kita semua belajar sesuatu. Halo teman-teman semua. Balik lagi di channel Glory Bali. Tempatnya cerita-cerita unik, inspiratif, dan pastinya bikin kita mikir. Hari ini, kita punya cerita yang gak masuk akal tapi nyata. Kucing yang menolak jadi sultan. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita keren lainnya. Dan teman-teman, yuk tulis doa terbaik kalian di komentar. Siapa tahu, dengan berbagi doa, keberkahan juga datang ke hidup kita. Amin. Kejutan di trotoar. Hari itu panas menyengat. Bayu berjalan tergesa-gesa di trotoar kota. Kaosnya sudah basah oleh keringat. Ia baru saja keluar dari sebuah kantor kecil setelah menerima kabar buruk. Gagal lagi dalam wawancara kerja. Dengan langkah gontai, ia menyusuri jalan, berpikir tentang nasibnya yang seakan tak pernah berpihak. Namun, di tengah lamunannya, mata Bayu menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kantong plastik hitam tergeletak di pinggir jalan, tampak berat dan sedikit menggembung. Apaan nih? Pikirnya. Dengan penasaran, ia menunduk, mengambilnya, dan perlahan membukanya. Matanya membelalak. Di dalamnya ada tumpukan uang. Pecahan 100.000 berjejer rapi. Hatinya berdebar kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mencari kantong ini. Tidak ada yang berteriak kehilangan. Gila, ini rejeki nomplok. Batinnya, Bayu memeluk kantong itu erat-erat. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan hidup yang berubah total. Ia bisa bayar kontrakan yang sudah 3 bulan menunggak. Bisa makan enak, beli barang impian, bahkan mungkin mulai usaha kecil-kecilan. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari tempatnya berdiri, seekor kucing kecil tampak duduk diam. Tubuhnya kurus kering, bulunya kotor dan kusam. Mata kucing itu menatap kosong, seakan tak peduli dengan dunia di sekitarnya. Bayu menelan ludah. Ia tahu perasaan lapar. Ia tahu perasaan tidak memiliki apa-apa. Dan sekarang, di saat ia baru saja merasa mendapatkan keberuntungan besar, ia dihadapkan pada makhluk kecil yang bahkan lebih malang darinya. Dengan perlahan, Bayu berjongkok, mencoba mengulurkan tangan. Kucing itu tidak bergerak. Ia hanya diam, seolah sudah menyerah pada nasibnya. Sesuatu dalam hati Bayu tergerak. Tanpa pikir panjang, ia merogoh kantong celananya dan menemukan selembar uang pecahan 10.000. Ia berlari ke warung terdekat, membeli sebungkus ikan dan kembali ke tempat kucing itu. Saat ia menyobek bungkusan dan menyodorkan ikan ke hadapan si kucing, binatang kecil itu perlahan mendekat, mengendus pelan, lalu mulai makan dengan lahap. Bayu tersenyum kecil. Ia merasa aneh. Baru saja ia berpikir untuk mengubah hidupnya sendiri. Tetapi sekarang ia malah memikirkan makhluk lain yang lebih membutuhkan. Mulai sekarang, lo jadi kucing gue. Kita bakal hidup enak, katanya sambil mengusap kepala si kucing. Ia pun mengangkat kucing itu dan membawanya pulang. Tanpa ia sadari, keputusan kecil itu akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dari jalanan ke istana, Bayu membawa kucing kecil itu ke rumah kontrakannya yang sederhana. Kucing itu tampak diam. Tidak banyak bereaksi, hanya melihat sekeliling dengan tatapan datar. Gue kasih nama Sultan. Lo bakal hidup kayak raja mulai sekarang, kata Bayu dengan percaya diri. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk benar-benar membuat kehidupan Sultan berubah. Ia pergi ke pet shop paling mahal di kota, membeli kandang mewah, makanan premium, tempat tidur empuk, bahkan mainan yang harganya lebih mahal dari sepatunya sendiri. Lo sekarang Sultan, bro. Hidup lo bakal enak, ujarnya sambil tertawa. Namun, ada yang aneh.
Sultan tidak bereaksi seperti yang Bayu harapkan. Ia tidak bermain dengan mainannya, tidak tidur di tempat tidur mewahnya, bahkan makanannya hanya disentuh sedikit. Sultan lebih sering duduk diam di jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ada apa sih, bro? Lo nggak suka hidup enak? Bayu mulai bingung. Ia sudah melakukan semuanya untuk membuat kucing ini bahagia. Tapi kenapa tetap saja terlihat muram? Bayu mencoba berbagai cara untuk menghibur Sultan. Ia bahkan mengajaknya menonton film action, berharap kucing itu akan terhibur. Tapi Sultan hanya menguap. Lalu Bayu mencoba menari-nari konyol sambil memegang makanan kucing. Sultan malah pergi ke pojokan dan duduk membelakangi Bayu. Hari demi hari berlalu. Bukannya semakin bahagia, Sultan malah semakin sering duduk di depan jendela, mengamati jalanan. Kadang ia mengeong pelan, seperti memanggil sesuatu yang tak terlihat. Bayu mulai sadar, ada yang salah, kebebasan yang dirindukan. Malam itu, suara berisik membangunkan Bayu. Ia mengucek matanya dan melihat Sultan berlari-lari kecil di dalam rumah, mencoba mencari jalan keluar. Bayu menghela napas, perlahan mendekati kucing itu. Lo mau kabur? Tanyanya lirih. Sultan hanya menatapnya. Ada kesedihan di matanya yang membuat Bayu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar makanan dan tempat tidur empuk. Esok harinya, Bayu memutuskan untuk membawa Sultan jalan-jalan keluar rumah. Begitu pintu terbuka, Sultan langsung meloncat dari gendongan dan lari sekencang-kencangnya. Bro, balik sini. Bayu panik, segera mengejar kucing itu. Sultan terus berlari, melintasi gang-gang sempit yang gelap. Bayu terus mengejarnya, hingga akhirnya kucing itu berhenti di sebuah gang kecil. Di sana, Bayu melihat sesuatu yang membuat hatinya nyesek. Ada beberapa kucing lain, kurus, kotor, sama seperti Sultan sebelum ia dipungut. Sultan tidak melarikan diri lagi. Ia berjalan perlahan mendekati mereka, mengeong pelan, seperti sedang berbicara dengan teman lamanya. Bayu terdiam. Kucing ini tidak butuh kemewahan. Ia hanya ingin pulang bersama mereka. Bayu menghela napas panjang. Jadi lo nggak butuh kasur empuk, makanan premium, mainan mahal? Sultan menatap Bayu sejenak, lalu menjilat-jilat kaki salah satu temannya yang lebih tua. Yah, kalau lo bahagia gini, ya udah. Dengan senyum kecil, Bayu duduk di gang itu bersama para kucing jalanan. Kali ini, ia tidak membawa Sultan kembali ke rumah. Sebaliknya, ia mulai mencari cara untuk membantu mereka. Bayu bawa kucing itu ke pet shop paling mahal di kota. Dia beli kandang mewah, makanan premium, mainan, bahkan tempat tidur empuk. Lo sekarang Sultan, bro, katanya sambil ketawa. Tapi, ada yang aneh. Kucing itu diam aja. Matanya masih kosong. Nggak main, nggak makan, bahkan nggak peduli sama tempat tidur barunya. Bayu mulai bingung. Kenapa lo gini? Lo udah kaya, harusnya bahagia dong. Seminggu berlalu. Bukannya makin senang. Kucing itu makin sering duduk di jendela, ngeliatin jalanan. Kadang ngeong pelan, kayak kangen sesuatu. Bayu mulai sadar, ada yang salah. Sampai suatu malam, Bayu terbangun karena suara berisik. Kucing itu loncat-loncat, nyari jalan keluar. Lo mau kabur? Tanya Bayu kaget. Dia bingung, marah, tapi juga sedih. Besoknya, Bayu coba bawa kucing itu jalan-jalan keluar rumah. Baru aja pintu dibuka, si kucing langsung loncat dari gendongan dan lari sekencang-kencangnya. Bayu panik. Bro, balik sini. Bayu ngejar. Sampai akhirnya si kucing berhenti di sebuah gang sempit. Dan di sanalah Bayu lihat sesuatu yang bikin hatinya nyesek. Ada beberapa kucing lain, kurus, dekil, kayak kucing ini sebelum dia dipungut. Si kucing gak lari lagi. Dia jalan pelan ke arah mereka, lalu mulai ngeong pelan. Kayak ngobrol, kayak bilang, gue pulang. Bayu terdiam. Dia baru sadar, kucing ini gak butuh kemewahan. Dia cuma mau hidup di tempat yang dia kenal, sama teman-temannya. Perlahan, Bayu duduk di tanah,
Jadi lo nolak jadi sultan demi mereka. Si kucing menatap Bayu sebentar, lalu menjilat tangan salah satu temannya. Bayu ketawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Bayu akhirnya ngerti. Bahagia itu bukan soal harta atau tempat tidur empuk. Kadang, yang kita anggap terbaik, belum tentu yang terbaik buat orang lain. Dengan berat hati, Bayu pamit. Tapi setiap beberapa minggu, dia balik ke gang itu, bawa makanan buat si kucing dan teman-temannya. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menghormati pilihan mereka. Dari kejadian ini, Bayu belajar, kebahagiaan itu sederhana. Kita nggak bisa maksa orang lain buat bahagia dengan cara kita. Terkadang, yang terbaik buat kita, bukan yang terbaik buat mereka. Gimana guys? Gila banget kan kisah ini? Kucing aja bisa ngajarin kita soal kehidupan. Kalian pernah nggak ngalamin sesuatu yang ngajarin kalian arti kebahagiaan? Komen di bawah, ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kisah ini adalah pengingat bahwa kita harus belajar memahami kebahagiaan dari sudut pandang orang lain. Hidup bukan cuma soal kita, tapi juga tentang memahami pilihan orang lain. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua.